Wahai Zakaria, adakah kamu tidak terima dengan keputusanku ini? Kalau kamu berteriak sekali lagi, aku akan keluarkan kamu dari golongan para nabi. Aku akan pecat kamu dari menjadi nabi menjadi ahli-ahli neraka. Allah kalau udah murka, jangankan saya ataupun kamu, bahkan Nabi sekalipun bisa dipecat sama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekedar saya, apalagi sekedar dirimu itu. Saya kasih tahu, syafaat Nabi Muhammad muat buat kita semuanya. Syafaat Nabi Muhammad muat buat menyelamatkan kita semua. Bisa, semuanya bisa disyafaatin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan semua umatnya akan disyafaati oleh Nabi Muhammad. Masalahnya cuma satu, kamu mati jadi umatnya apa bukan? Itu doang. Karenanya Bu, saya waktu di Hadramut, saya tinggal di kota Tarim, Yaman 4,5 tahun. Itu orang-orang sana adalah orang-orang yang ngerti urusan, paham segala macam urusan. Mereka itu sering banget minta doa, apalagi sama kami nih para santri-santri gitu. Kalau ketemu itu, mereka nggak bakalan minta duit, mintanya doa. Assalamualaikum, usik bidoa, gitu. Saya gitu ya. Ketemu gitu sama saya misalnya, Halimah itu ilana. Gitu, doain dong saya. Saya dulu sering penasaran gitu. Saya kalau dibilangin doain saya tanya, Syed Ilik, saya bilang apa? Saya mesti doain kamu apa gitu? Apa yang kamu minta? Saya bilang, biar doanya nggak salah-salah. Itu selalu aja saya dengar satu ucapan doa, selalu. Nggak yang tua, nggak yang muda, nggak yang anak-anak, nggak siapapun. Kalau saya tanya, kamu mau minta didoain apa? Doanya minta satu. Doain saya Ustazah, atau doain saya Halimah, biar husnul khotimah. Apa artinya husnul khotimah? Mati bawa iman. Apa artinya husnul khotimah? Mati jadi umat Nabi Muhammad. Arti husnul khotimah adalah mati sementara kamu tidak dipecat dari umat Nabi Muhammad. Itu artinya mati husnul khotimah. Dan itu yang jadi patokan, adakah kamu akan menjadi seseorang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad ataukah tidak. Sebab untuk mereka yang saat mati iman sudah tergadai, untuk mereka yang saat mati tidak lagi jadi umat Nabi Muhammad, untuk mereka yang matinya iman sudah tercabut dari dalam hatinya, Nabi Muhammad tidak akan memberikan syafaat padanya. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Kami akan terus-terusan memberi kepadamu wahai Nabi Muhammad sampai kamu puas. Dan Nabi nggak akan puas selagi masih ada satu saja umatnya yang berada di dalam neraka. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kapan itu waktunya? Syafaat Nabi itu berupa apa aja? Nih kita bahas dulu. Syafaat Nabi itu dari mulain mahsyar. Saya ceritain. Di mahsyar itu teman-teman saudaraku sekalian, yaumatuk wasyams, kata Allah cerita dalam Al-Quran, yaumatuk wasyams,
mataharinya dijadikan seperti mikwah. Mikwah itu setrikaan. Setrikaan itu enggak punya cahaya tapi punya panas. Jadi kamu kalau bayangin akhirat, hari akhirat, hari mahsyar, yaumul mahsyar, sesudah terjadinya huru-hara kiamat, sesudah dibangkitkannya manusia, sesudah ditiupkannya sangkakala yang kedua, saudaraku sekalian saya muliakan, tuh manusia akan bangkit semuanya di padang mahsyar. Hari itu tubaddalul ard ghairul ard, buminya diganti. Kalau sekarang ini kan buminya bulat, nah kalau itu tuh padang, sama rata. Mataharinya didekatkan tapi nggak ada cahayanya, hanya tersisa panasnya, membuat semuanya kegerahan kecuali yang ada di bawah naungan arsy. Saudaraku sekalian saya muliakan, ada saatnya, Imam Ghazali cerita nih, ada saatnya di mana manusia nih ada di padang mahsyar lagi kepanasan, yang sampai ada yang keringetnya sampai semata kaki, ada yang keringetnya sampai selutut, ada yang keringetnya sampai ke pusar, ada yang keringetnya sampai ke bahu, ada yang keringetnya sampai ke leher, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di saat-saat yang seperti itu ada waktunya Allah murka dengan kemurkaan yang tidak pernah sebelum dan sesudahnya. Kapan itu? Imam Ghazali cerita saat neraka kabur dari tempatnya. Ngeri banget sini. Jadi ini neraka ceritanya udah nggak mampu lagi menahan rindu kepada calon-calon penghuninya. Ngeri banget ya itu. Ya ampun. Jadi nih orang masih pada di mahsyar, tiba-tiba nerakanya itu ada sebagian dari nerakanya itu lompat dari tempatnya, kemudian dia ngambilin orang di padang mahsyar. Mereka inilah orang-orang yang masuk neraka tanpa hisab. Masuk neraka tanpa hisab. Udah nggak pakai ditanya-tanya lagi, udah langsung masuk neraka gitu. Jadi jangan kamu kira yang masuk surga doang ada yang tanpa hisab, neraka juga ada. Ngeri banget. Saat itulah semuanya ketakutan. Saat itulah semuanya merasa ngeri. Dan semua nabi-nabi, semua wali-wali hanya berkata dengan satu ucapan. Di saat yang lain tegang sampai nggak ada yang bisa berbicara, semuanya takut, nggak ada yang bisa ngomong. Yang bisa ngomong cuman para nabi, para wali, dan mereka hanya berkata dengan satu ucapan saja. La yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala shawaba. Di saat itu nggak ada yang bisa berbicara selain para nabi, para wali yang diizinkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka hanya berucap dengan ucapan yang benar. Dan ada ayat la tasma'u illa hamsa. Saat itu Allah sedang murka, semurka-murkanya, semahsyar yang kedengaran cuman suara
hames, suara desisan semata. Kenapa tuh suara hames yang kedengeran? Sebab para nabi, para wali, mereka hanya berbicara dengan suara berbisik, dan bisikan mereka adalah Rabbi salim nafsi, 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 Rabbi salim nafsi. Kedengarannya cuman seluruh mahsyar. Mereka hanya berkata, ya Allah selamatkan diri saya, ya Allah selamatkan diri saya, selamatkan diri saya. Semua nabi, semua rasul, semua wali, hamba-hamba tercinta di sisi Allah hanya akan berkata Rabbi salim nafsi, Rabbi salim nafsi. Suara yang berbeda hanya suara baginda Nabi besar Muhammad. Satu-satunya suara yang akan berkata Rabbi salim ummati, Rabbi salim ummati. Ya Allah selamatkan umat saya, ya Allah selamatkan umat saya, selamatkan umat saya, selamatkan umat saya ya Allah. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikasih jatah syafaat paling banyak dari Allah, dan sayangnya kepada kita umatnya luar biasa. Syafaat Nabi Muhammad tidak menyisakan murka Allah kepada umatnya sedikit pun. Sampai di mahsyar, ketika amal-amal ditimbang, saudariku sekalian yang saya muliakan, kamu pasti udah sering dengar kisah tentang umat yang datang kepada para nabi, kemudian minta disyafaati. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam bilang, saya nggak bisa ngasih pertolongan kepada kalian, saya pernah makan buah yang dilarang sama Allah. Mereka datang kepada Nabi Nuh, Nabi Nuh bilang, saya pernah doa buruk buat umat saya, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyara, ya Allah jangan sisain satu rumah pun dari rumahnya orang-orang yang nggak beriman kepadamu, tenggelamin semuanya ya Allah. Saya nggak tahu nih Allah apakah menyelamatkan saya pada hari ini apa enggak. Datang aja ke Nabi Ibrahim, semua nabi-nabi didatengin sama perwakilannya umat, semuanya menyerah, mengangkat tangan, takut kepada murka Allah, kecuali baginda kita Nabi besar Muhammad yang akan berkata ana laha, akulah yang akan dapat memberikan syafaat kepada kalian. Hingga beliau pun kemudian sujud pada Allah Subhanahu wa taala di bawah naungan arsy-Nya Allah di padang mahsyar, dan mereka pun kemudian dipindahkan dari mahsyar kepada marhalah yang berikutnya, yaitu marhalah hisab. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, amal manusia ditimbang, amal manusia dimintai pertanggungjawaban, amal manusia diberi pertanyaan-pertanyaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tiada seorang pun di antara kalian kecuali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan kalian di dunia. Tidak ada siapapun di antara kalian yang pakai penterjemah. Tidak ada perantara antara kalian dengan Allah. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala perihal kehidupannya semasa hidup di dunia. Kemudian amal kita ditimbang. Tegang setengah mati. Tiap kali dibacakan sama malaikat salat subuh. Itu pun salat subuh, enggak hanya salat subuh oh nilainya sekian, enggak gitu.
Baca takbirnya khusyuk apa enggak, baca iftitahnya khusyuk apa enggak, itu ada semua catatannya. Dari buku-buku catatan yang ketika kita menerimanya, ada banyak di antara kita yang berteriak. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ada yang menerima catatan dengan tangan kanannya, dia akan berbahagia, tahu bahwa rapotnya bagus. Dia kemudian akan dikembalikan kepada keluarganya dalam keadaan penuh sukacita sesudah dihisab dengan hisaban yang mudah. Tapi ada yang menerima catatan dengan tangan kiri, bahkan dari belakang punggungnya. Fasawfa yad'u thubura, dia akan berteriak, duh celakalah aku. Rapotnya berantakan, sebab hidupnya berantakan. Ghibahnya banyak, namimahnya banyak, bohongnya banyak, nyakitin hati orangnya banyak, sholatnya berantakan, auratnya keleleran, sedekahnya pelit. Ada begitu banyak hati yang dia sakiti. Fasawfa yad'u thubura, duh celakalah aku. Adakah kita di antara mereka itu? Na'udzubillah min dzalik. Ya wailata hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya ampun, nih buku apa Anda? Kenapa semuanya ketulis di sini? Sayyidina Ibnu Abbas menceritakan makna saghirah wa kabirah illa ahsaha. Yang kecil yang gede semuanya kecatat di dalam buku rapotmu itu. Apa artinya yang besar dan yang kecil? Beliau mengatakan, kamu ketika ketawa nggak ditulis ketawa di jam sekian sampai jam sekian, bercanda di jam sekian sampai jam sekian, enggak, ditulis semuanya. Hahahanya berapa kali itu ketulis. Serem banget nggak tuh? Jadi saat kamu ngomong iya, enggak, itu semuanya ada semua tuh, enggak ada yang terlewat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafalkan satu ucapan melainkan semuanya ditulis sama malaikat raqib dan atid. Dari buku itu kemudian ditimbang. Timbang. Ya Allah Bu, apa enggak panik kamu kalau ditimbang kayak begitu? Tapi ada sebagian umat yang saat amalnya ditimbang dia nggak panik, dia nggak takut, dia tenang. Kenapa gitu? Nabinya hadir. Gimana tuh? Kalau lagi saat kayak begitu, pejabat paling tinggi akhirat yang pegang kunci surga, Nabi besar Muhammad, hadir di saat amalmu ditimbang. Gimana enggak tenang? Tenang pasti, seneng pasti, damai pasti. Itu yang ditanyakan Sayyidina Ibnu Abbas kepada Nabi Muhammad. Aina ajiduka fil mawaqif ya Rasulullah? Di mana aku dapat berjumpa denganmu di hari akhirat nanti wahai Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni indal mizan ya Ibn Abbas. Aku akan menunggu di saat amalmu ditimbang wahai Ibnu Abbas. Aku akan datang
Aku akan datang ketika amalmu ditimbang, wahai Ibnu Abbas. Aku akan hadir di sana. Aku akan liatin skormu, wahai Ibnu Abbas. Aku akan liatin nilaimu di saat amal kamu ditimbang tersebut. Jika aku dapati kebaikanmu ringan sehingga dosa-dosamu memberatkan timbangan, aku akan membawakan sholawatmu untukku hingga dengannya aku memberatkan pahala kebaikanmu. Sayyidina Ibnu Abbas girang banget, seneng banget. Ya Rasulullah, hada li khassah aw li jami' ummatika ya Rasulullah. Ini buat saya doang Rasul, kekhususan, keistimewaan, ataukah untuk umatmu yang lain juga ya Rasulullah? Nabi Muhammad tersenyum kemudian menjawab, bali jami'i ummati ya Ibn Abbas, untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Ketika amal mereka ditimbang, aku akan hadir untuk memastikan timbangan mereka. Bukankah pangkat tertinggi yang Allah beri kepada kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad? Tidakkah menurutmu setelah mendengar ini, predikat derajat yang paling besar Allah beri dalam hidup kita adalah menjadi umat Nabi Muhammad? Saya merasa tidak mampu mensyukurinya. Andai sepanjang hidup sujud di atas bara sekalipun untuk mensyukuri nikmat menjadi umat Nabi Muhammad, niscaya kita belum memenuhi hak syukur atas hal tersebut. Gimana enggak saat amalmu ditimbang, Nabi Muhammad mau hadir. Siapa kamu? Kita di atas muka bumi ini mau ngundang bupati, mau ngundang ulama, mau ngundang syekh, mau ngundang ustazah, belum tentu mau hadir, bukan? Ini kamu nyunatin, kamu ngawinin, kamu mengundang ustazah fulanah misalnya, belum tentu beliau mau hadir, betul? Mau ngundang gubernur, belum tentu beliau mau hadir. Mau ngundang wali kota, belum tentu beliau mau hadir, betul? Bagaimana menurutmu jika saat amalmu ditimbang Nabi Muhammad berkenan hadir? Bagaimana menurutmu jika saat amalmu ditimbang Nabi Muhammad berkenan hadir? Tidakkah ucapan saya ini berarti bagimu? Jangan pernah menganggap remeh dirimu. Jangan pernah melihat dirimu bukan seseorang. Kamu begitu berharga ketika Allah memilihmu sebagai umat Nabi Muhammad. Ibu-ibu, saudariku sekalian yang saya muliakan, orang bisa panggil saya ustazah, orang bisa panggil saya sebagai syarifah, orang bisa panggil saya sebagai apalah yang mereka mau panggil. Tapi kalau kamu mau tanya sama saya, julukan apa, predikat apa yang sangat berusaha saya pertahankan, adalah predikat
umat Nabi Muhammad. Tidak ada yang lebih saya takutkan untuk dicabut daripada gelar umat Nabi besar Muhammad. Sebab kalau sampai dicabut sama Allah, bagaimana kelak urusan saat amal saya ditimbang? Kita harus benar-benar meminta kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Kita harus benar-benar meminta kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan pernah cabut hidayah iman yang telah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami rahmat-Mu. Dan bukankah rahmat-Mu yang terbesar adalah Nabi Muhammad yang Kau katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan? Maka kami minta Nabi Muhammad untuk kami ya Allah. Nabi Muhammad untuk sakaratul maut kami ya Allah. Nabi Muhammad untuk mahsyar kami ya Allah. Nabi Muhammad untuk hisab kami ya Allah. Innaka antal wahhab, bukankah Engkau adalah zat yang maha memberi? Sayyidina Ibnu Abbas tanya kembali, ya Rasulullah, di manakah lagi aku dapat menjumpaimu selain saat amalku ditimbang? Nabi Muhammad menjawab, satajiduni 'inda sirat ya Ibnu Abbas. Aku akan menunggu saat kamu melewati jembatan Sirat, wahai Ibnu Abbas. Ngapain? Nabi nunggu bisa buat apa? Nabi Muhammad menjawab, hingga jika aku lihat kamu tergelincir, hingga jika aku lihat kamu terjatuh dari jembatan, aku akan menarik lenganmu wahai Ibnu Abbas. Aku akan berdirikan kamu kembali di atas jembatan hingga kamu dapat masuk ke dalam surga Allah dengan syafaatku. Bahagia hati Ibnu Abbas. Kemudian beliau bertanya kembali, ya Rasulullah, hada liya khassah aw li jami ummatik? Ini untukku saja ataukah untuk umatmu yang lain wahai Rasulullah? Nabi tersenyum kemudian menjawab, bali jami ummati ya Ibnu Abbas. Aku melakukan ini untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Aku melakukan ini untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Untuk seluruh umatku wahai Ibnu Abbas. Untuk seluruh umatku. Untukku. Untukmu. Untukmu. Kamu yang hadir di sini merayakan Maulid Nabi Muhammad. Untukmu
yang syahadatmu adalah 2 kalimat syahadat, bukan hanya la ilaha illallah, melainkan juga Muhammad. Nabi menunggumu, dia di bibir jembatan, di pintu surga Allah. Bagaimana menurutmu?